lagi bersama saya Sari Rasa, pribadi solehot dan yang selalu berharap foto KTP bisa di-upgrade lagi. Buluk anjir. Bagaimana kabarnya para pengabdi rebahan kesayangan Sari Rasa? Gimana? Masih sayang sama mantan? Udahlah mending delete mantan, download gebetan, dan tonton rekap film Sari Rasa hari ini yang berjudul Limitless yang tayang tahun 2011. Katanya film garapan Neil Burger ini sangat menjeniuskan. Dan sejenius apa sih film Limitless ini? Maka dari itu langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film berfokus pada seorang penulis bernama Eddie Mora atau yang sering dipanggil Eddie. Tapi kalau ditempok dari penampilannya, si Eddie ini lebih cocok dipanggil pengangguran. Gara-gara cara bergaulnya yang tidak menarik, orang-orang banyak yang tidak percaya jika dia adalah seorang penulis. Sebenarnya si Eddie itu punya potensi yang besar untuk sukses, tapi sifat malesnya membuat ide itu hanya berputar-putar di kepalanya saja. Di film ini diceritakan juga kalau Eddie punya seorang kekasih bernama Lindy. Lindy sendiri pernah satu apartemen dengan Eddie, tapi gara-gara melihat hidup Eddie yang madesu, Lindy memutuskan untuk pergi. Eddie sempat menolak, tapi Lindy menegaskan, "Bro, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang." Dengan wajah kusut ditinggal pacar, Eddie pulang dan tak sengaja bertemu dengan Vernon, mantan kakak iparnya. Eddie Mora. For your information, Cok, jadi dulu si Eddie ini sudah pernah menikah dengan adiknya Vernon, dia bernama Melissa. Tapi karena merasa tidak cocok, kurang dari seminggu mereka pun bercerai. Vernon yang ramah langsung mengajak Eddie untuk minum di bar. Dia bertanya tentang pekerjaan apa yang dilakukan Eddie sekarang. Dan dengan pedenya, Eddie menjawab jika dirinya adalah seorang penulis. Vernon yang sudah merasa jika kehidupan Eddie sangat berantakan pun tak basa-basi mengatakan jika dia punya solusinya. Tahu jika dulunya Vernon adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang, Eddie menolak. Namun dengan santai Vernon menjelaskan jika dirinya sudah tobat dan sedang bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Pil tersebut diindikasi mampu memicu cara kerja otak yang awalnya hanya bisa dimanfaatkan 20% saja, tapi dengan pil tersebut Eddie bisa mengaksesnya menjadi 100% alias jenius. Well, what this does, it lets you access all of it. Eddie yang dari jabangnya udah menjadi orang yang malas dan tidak percaya diri menolak pemberian Vernon, tapi karena Vernon memaksa, dia pun membawanya pulang. Dan sebelum masuk ke apartemennya, Eddie pun menelan pil tersebut. Beberapa menit awal memang tidak ada efek apa-apa, tapi ketika dia bertemu dengan pemilik apartemen yang bawel, Eddie merasakan hal aneh dari dirinya. Do you get it? You are gonna be out on the street. Pil itu benar-benar bekerja. Kini Eddie bisa dengan jelas melihat semua hal dan jauh lebih bersemangat, sekaligus menjadi lebih percaya diri untuk berbicara. What's wrong? Something wrong in law school? What? People who aren't usually don't carry around dry, academically constipated books about a dead Supreme Court justice. How do you know I'm in law school? Dia dengan sangat lancar mengobrol dengan pemilik sewa dan saking pandainya merangkai kata-kata, Eddie pun berhasil memikat perhatian si pemilik sewa cantik itu. Obrolan semakin menarik ketika Eddie bisa dengan paham mengetahui isi dari buku tentang hukum yang dibawa oleh si pemilik sewa. Padahal dulunya dia hanya iseng membawa buku yang sama dan tidak ada niat untuk memahaminya. Somehow my unconscious had served that up. A memory I'd never even recorded. Tahu kesulitan yang sedang dialami si pemilik sewa, Eddie pun membantu mengerjakannya. Karena sudah berhutang jasa, si pemilik yang sering mendapatkan tunggakan hanya bisa memberikan sedikit imbalan dengan kembali ke apartemennya yang jorok. Eddie memperhatikan kekacauan itu dan dengan cepat membersihkannya. But saner heads prevailed. Dia bahkan mengambil laptopnya dan mulai menulis. Berkat kerja otak yang meningkat itulah Eddie mampu menyelesaikan tulisannya dengan waktu yang sangat singkat.
Tapi ketika pagi tiba, dia kembali normal menjadi Eddie yang sebenarnya dan ternyata pil ajaib itu hanya bertahan beberapa jam saja. Untung dari efek pil kemarin, dia berhasil menyelesaikan bukunya hingga di hari itu juga Eddie menemui penerbit untuk memperlihatkan karya terbarunya. You're kidding. Yes. Tidak lama ketika Eddie sampai lagi di apartemennya, dia mendapatkan pesan suara jika penerbit menyukai karyanya itu. Eddie, give me a call when you get in. Dari hal itulah Eddie yakin jika pil itu adalah satu-satunya solusi untuk membantu dirinya keluar dari kehidupan yang madesu itu. Eddie pun pergi menemui Vernon sesuai alamat yang ada di kartu nama. Dengan wajah babak belur, Vernon menyuruh Eddie masuk. Dia ternyata sudah menduga jika Eddie pasti akan menemuinya lagi. Karena pil itu akan bekerja jika si pemakai sejatinya adalah orang yang pintar. Works better if you're already smart. Mengawalinya dengan berbasa-basi bertanya kenapa Vernon sampai babak belur, Eddie pun mengungkapkan jika dia membutuhkan pil yang bernama NCT40H itu. So you want some more? Yes, definitely. Mengingat harga pil itu sekitar 11 jutaan, pastilah Eddie tidak mampu untuk membeli. Maka dari itu, Eddie pun melakukan hal apapun yang diperintah oleh Vernon demi cenah. Wondering if you could hop down to the dry cleaners, grab my suit for me? Setelah mengambil cucian milik Vernon dan membeli sarapan untuknya, Eddie terkejut ketika melihat isi apartemen sudah berantakan dan menemukan Vernon tewas tertembak. Sambil menunggu 911 datang untuk menyelesaikan masalah itu, Eddie tiba-tiba menyimpulkan jika terjadinya pembunuhan itu adalah adanya orang yang ingin mengambil pil NCT40H. Karena belum tahu pil itu sudah ditemukan apa belum, Eddie pun mencari peruntungan dengan mengobrak-abrik, lalu ditemukanlah satu kantong penuh pil NCT di dalam oven. Ketika polisi datang, Eddie pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di tengah wawancara itu, Melissa menelpon dan meminta Eddie untuk tidak berbicara banyak tentang Vernon. You were there? I better not say anymore. Okay, alright. Dan Eddie pun dilepaskan karena tidak ada bukti apapun dalam pembunuhan tersebut. Kembali ke rumah, Eddie menelan pil itu lagi dan berkat uang segepok yang ditemukannya juga, Eddie dengan pesat merubah gaya hidupnya, memotong rambut, olahraga, membeli setelan mahal, dan menyelesaikan bukunya hanya dalam waktu 4 hari. Bukan hanya itu, Eddie juga kini mahir bermain piano. Ilmu matematika yang dulu dia pelajari menjadi berguna untuk permainan judi. Bahkan dia mampu menguasai 50 bahasa dalam waktu 24 jam. Even half listening to any language, I became fluent. Dengan mengetahui segala hal itu juga, Eddie menjadi pria yang mudah menarik perhatian wanita. Expansion? There aren't, because there are no safeguards in. Satu hal yang lebih mengawaukan adalah ketika Eddie mampu mendiagnosa penyakit yang sedang diderita tetangganya, lalu menyarankan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkan penyakit itu. Mom, I've been doing a little research on Aunt Helen's tumor, and it's totally clear that anybody. Dari semua keterampilan yang sekarang dimiliki oleh Eddie, pergaulannya jauh lebih elit dan luas. Terbukti ketika Eddie berbicara di depan para eksekutif, lalu membuat mereka tertarik dengan kecerdasannya. Sure you have a portfolio, but if you don't, I'd be very interested in working with you. Dari perkenalan itu juga, Eddie pun diundang ke pesta pantai jet set bersama orang-orang kelas atas itu. Ternyata tidak hanya kepercayaan diri Eddie saja yang meningkat, tapi keberanian untuk melakukan hal-hal gila juga tumbuh. Mana lagi kalau bukan terjun dari tebing yang curam di tempat tersebut. Semenjak hari itu juga Eddie berpikir untuk menjadi lebih dari seorang penulis, dan diputuskanlah untuk menguasai pasar saham melalui buku dan internet. Walaupun sudah banyak yang tahu bahwa tidak banyak orang yang sukses dari kegiatan itu kecuali Eddie dengan pil NCT40H-nya. Dan dalam waktu 2 hari, Eddie berhasil mendapatkan penghasilan sebanyak 30 juta dari modal awal 11 juta. Tapi karena menurut Eddie itu terlalu lambat, dia pun pergi untuk meminjam uang kepada rentenir bernama Gennady. Yang kalau dilihat rentenir itu adalah orang yang kejam. You don't pay, you know what we do? I cut you at waist.
Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Eddie pergi ke kantor setelah setuju bergabung ke perusahaan milik Kevin. Di sana Kevin memberitahu cara cepat untuk mendapatkan keberhasilan. Eddie sendiri juga melakukan hal yang sama dengan menaikkan dosis pil hingga dia bisa mencapai keberhasilan itu dalam waktu yang singkat. Day trading firm. At the end of the week, my brokerage account contained over $2 million. Lalu memutuskan untuk menemui Lindy kembali untuk memperlihatkan perubahannya sekarang. Lindy yang nampak tidak percaya menjadi terkesima lagi ketika mendengar Eddie berbicara bahasa Itali. Ah, buonasera. Allora, prendete le altre per l'iscrizione, ok, è vero? Sì, certo. Hingga muncullah hasrat untuk menyetrumkan rasa cinta kepada Eddie malam itu juga. Setelah main kuda-kudaan semalaman, pagi itu juga ketika dia akan mengantar Lindy bekerja, Eddie melihat orang misterius yang dirasa sedang mengawasi mereka dan hal itu sedikit membuatnya was-was. Di malam harinya, Eddie merasakan ada yang aneh pada tubuhnya, di mana dia tiba-tiba berada di luar dan dia sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi. Esoknya ketika Eddie sedang makan, Kevin datang dan memberitahu jika ada seseorang yang ingin sekali bertemu dengan Eddie, di mana orang itu adalah seorang pengusaha dengan banyak investor yang dipunyainya. Orang itu bernama Carl Van Loon, dan seperti biasa, Eddie mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Carl, serta memberitahu rahasia keberhasilannya dengan berkata jika dia memiliki resep kemegahan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Of grandeur. I have an actual recipe for grandeur. Obrolan antara Carl dan Eddie berlanjut di limusin milik Carl. Dia memberikan file berisi nama investor dan saham yang dimilikinya untuk dianalisa oleh Eddie. Terkejut dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Eddie, Carl meminta Eddie datang besok ke kantornya tepat jam 10 pagi. Meet me tomorrow at the St. Regis at 10 and tell me how the gutsy little schmuck who needs a ride home would. Selesai urusan dengan Carl, Eddie tidak langsung masuk ke apartemennya, melainkan ingin berjalan, bergerak, dan mencerna apapun itu lagi karena efek pil NZT masih bekerja dengan sangat keras. Tapi tanpa dia duga jika hal membingungkan yang terjadi semalam terjadi lagi. Dia tidak ingat saat tiba-tiba dirinya berada di pusat kota dan kembali sadar saat malam hari dan dia saat itu sedang berada di klub. Ketika Eddie akan diajak enak-enak oleh seorang wanita, Eddie melihat lelaki aneh dan dia terlihat mengikuti Eddie, tapi untung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Efek pil itu benar-benar membuat Eddie seperti orang linglung karena tiba-tiba sekarang dia sedang berada di stasiun dan tidak sengaja membuat keributan dengan beberapa orang di sana. Eddie yang tidak pernah berkelahi sebelumnya pun menggunakan ingatan tentang tutorial-tutorial berkelahi dari YouTube untuk mengalahkan mereka. Setelah 18 jam berlalu, akhirnya efek pil itu berakhir. Tapi Eddie tak bisa mengingat hal apa aja yang sudah dia lakukan 18 jam terakhir itu. Melihat pil NZT sudah hampir habis, Eddie memutuskan untuk tidak menelannya hari ini, tapi yang terjadi malah tidak bisa berkonsentrasi, celingak-celinguk bagaikan orang yang tidak tahu apa-apa. Di tengah pertemuan itu, Eddie menjadi tambah syok dan bingung ketika mendengar berita tentang kematian seorang perempuan di sebuah hotel, di mana perempuan itu adalah orang yang mengajaknya enak-enak semalam. Eddie yang tidak tahu apa-apa memutuskan untuk pulang, lalu muntah saking syoknya. Sekembalinya ke apartemen, Eddie mendapatkan pesan suara dari Melissa. Dia mengatakan jika jangan pernah Eddie menerima pemberian apapun dari Vernon. Karena sudah pasti Melissa tahu apa yang terjadi, dia pun pergi menemui Melissa di sebuah restoran. Melissa. Dan terkejutnya Eddie ketika melihat keadaan Melissa yang kurus, pucat, dan sangat berantakan. Melissa mengakui dulu dia pernah mengkonsumsi pil itu sekitar 2 tahun yang lalu dan pernah sukses juga karenanya. Tapi setelah mendapat info jika banyak orang yang meninggal gara-gara efek negatif dari obat tersebut, Melissa memutuskan untuk berhenti dan yang terjadi dia menjadi sakit. Bahkan dia tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 10 menit. I got sick. Headaches. Throwing up. Di perjalanan pulang, Melissa menyuruh Eddie untuk kurangi saja dosisnya karena kalau berhenti begitu saja, Eddie bisa-bisa akan mati. Ketika Eddie akan pulang, dia yang akan menelan obat itu lagi dikejutkan oleh kedatangan Gennady. Dia memaksa Eddie untuk mengembalikan uangnya dengan memukul Eddie terus-menerus hingga pil yang digenggam Eddie jatuh lalu membuat Gennady penasaran.
Pil itu lalu ditelan oleh Gennady dan langsung pergi setelah mendapatkan uang dari Eddie. Eddie yang sudah sangat kesakitan bergegas menuju ke tempat Lindy dan jujur dengan semua ini. Dia lalu meminta Lindy untuk mengambil pil yang ada di rumahnya. Dengan cepat Lindy kembali ke rumah dan berhasil mendapatkan pil yang ternyata masih cukup banyak itu. Tapi sial, dia malah diikuti oleh orang misterius selalu terjebak dalam persembunyian yang tidak aman. Lindy yang bingung menghubungi Eddie dan meminta solusi untuk kabur, dan solusi dari permasalahan itu adalah dengan menelan pil tersebut. Di bawah pengaruh obat itu, Lindy melarikan diri menuju ke tempat ice skating dan menggunakan seorang gadis kecil sebagai senjata dengan melukai orang misterius itu menggunakan sepatu ice skatingnya. Setelah kembali pulih, Eddie bertemu lagi dengan Gennady yang mengancam akan membunuh Eddie jika dia tidak memberikan pil itu. Eddie pun dengan terpaksa memberikan beberapa pil itu sembari memikirkan bagaimana cara permanen untuk menyingkirkan Gennady. Demi keselamatan dirinya juga, Eddie sampai menyewa 2 bodyguard yang dia suruh untuk melindunginya setiap saat. You'll never precede me, you'll always follow me, never more than 15 steps behind. 2 bulan setelah memakai NZT lagi, kini Eddie diterima kerja pada perusahaan milik Carl dan mendapatkan posisi yang cukup penting di sana. Eddie juga masih mengkonsumsi NZT dalam dosis yang sama tapi dibarengi dengan pola hidup yang lebih baik. Dan untuk memudahkan dirinya mengambil pil itu, Eddie memesan jas khusus yang dibuat ada kantong rahasia untuk menyimpan pil tersebut. Lebih menyenangkannya lagi, Eddie berhasil menemukan ahli kimia yang diminta untuk menyempurnakan pil NZT. Dan jika hal itu berhasil dalam waktu 6 bulan, Eddie dengan entengnya akan memberikan ahli kimia itu uang $2 juta cash. I'll give you $2 million if you can do it in 6. Saat makan siang di restoran, dia menemui seorang detektif yang sedang menyelidiki kematian seorang wanita di hotel kemarin. Untungnya Eddie mampu menyewa pengacara paling handal hingga kasus itu pun bisa dengan cepat diatasinya. You're lucky somebody wiped the room. Di lain hari, Eddie melakukan pertemuan dengan pengusaha lain bernama Ed Wood. Di tengah pertemuannya itu, Eddie merasa curiga dengan tingkah Ed Wood yang bersikap seperti orang sakit, karena bahkan Ed Wood menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Hingga timbullah kecurigaan apakah Ed Wood mengkonsumsi pil NZT-48 juga. Setelah melihat pencapaiannya sekarang, di hari itu juga Eddie memberitahu Carl jika sudah saatnya dia berdiri sendiri. Tapi hal itu ditolak oleh Carl karena sudah pasti jika Eddie tidak ada di pihaknya, maka Eddie akan menjadi musuh paling berbahaya nantinya. Dan upaya Carl sendiri untuk membuat Eddie tidak pergi ialah dengan memfasilitasi kartu kredit milik Eddie hingga Eddie pun bisa membeli sebuah apartemen mewah dengan tingkat keamanan bunker. I'll open up a line of credit for you. You'll be wanting a few toys. It's an unparalleled 3-tier security system. A fortress. Central surveillance. I'll take it. Eddie pun kembali bertemu dengan Gennady yang meminta pil itu lagi, dan jika tidak diberikan maka ia akan meneror hidup Eddie bahkan tempat Eddie bekerja. Thursday, I'm gonna need the pills here. Pertemuan berikutnya pun tiba. Kini Carl dan yang lain sedang menunggu Ed Wood datang untuk melakukan tanda tangan kontrak kerjasama. Tapi tanpa diduga jika hari itu Ed Wood sakit hingga sang istrilah yang datang untuk meminta maaf. Ketika mengantar istri Tuan Ed Wood untuk pulang, Eddie terkejut ketika melihat supirnya adalah orang misterius yang mengejar dia dan juga Lindy tempo hari sampai dia sadar jika sakitnya Tuan Ed Wood itu pasti karena kehabisan pil NZT-48-nya. Satu masalah sudah dipecahkan, dan sekarang dia akan menangani masalah berikutnya. Eddie berbaris bersama dengan para tertuduh yang lain dalam kasus pembunuhan wanita di hotel, tapi untungnya dia bisa dengan cepat menyelesaikan itu. Tapi masalah lain muncul lagi, di mana ketika Eddie akan menelan pil itu lagi, yang terjadi adalah kantong rahasia jasnya kosong dan tak menyisakan apapun. Sempat curiga dengan pengacara yang tadi memegang jasnya ketika Eddie sedang diperiksa, datang paket yang berisi potongan tangan kedua bodyguard, yang sudah sangat dipastikan jika pelakunya adalah Gennady.
Di apartemennya, Eddie mulai panik karena efek pilnya sudah hampir habis, hingga kemudian bel berbunyi dan itu adalah Gennady bersama dengan anak buahnya. Tak punya cara lain untuk kabur, Eddie berniat untuk bunuh diri tapi dia teringat dengan pil yang ada di kalengnya. Barangkali masih ada. Tapi ketika dia akan menelannya, pil jatuh ke lubang udara. Lah, ya wae. Karena sudah sangat terlambat untuk bunuh diri, Gennady pun memaksa Eddie untuk duduk dan memberitahu sisa pil NCT berada. Dia lalu dengan sengaknya memberitahu Eddie cara efektif menggunakan pil NCT, yaitu dengan menyuntikannya ke dalam tubuh agar fungsi dari obat itu bisa bekerja lebih lama di dalam tubuh. Sembari menunggu anak buahnya menggeledah seisi apartemen, Gennady mempersiapkan pisaunya untuk menyiksa Eddie. Tapi karena dia lengah, Eddie lebih dulu berhasil membuatnya kalah menggunakan sebilah pisau yang dia ambil dari dalam kardus. We're gonna keep you alive for the whole shebang. Dalam keadaan yang lemas juga, Eddie terpaksa meminum darah yang masih mengandung zat NCT, lalu kembali melumpuhkan anak buah Gennady dengan sangat mudah. Mengetahui jika sekarang Edward sudah meninggal, Eddie pun menemui supir Edward untuk meminta bantuan mencari pil NCT yang hilang. Karena majikannya sudah mati, supir pun menyetujuinya. Sudah pasti pelakunya si pengacara Bagong, mereka pun pergi ke sana. 12 bulan kemudian, buku Eddie diterbitkan, dan dia mencalonkan diri sebagai senator atau setara dengan DPR. Tidak disangka jika Carl datang mengunjunginya untuk mengajak Eddie bekerja sama lagi. Dan untuk kali ini, Eddie tidak bisa menolak begitu saja karena Carl telah mengetahui jika selama ini Eddie menggunakan obat-obatan terlarang. Carl juga sudah membeli semua laboratorium yang membuat pil NCT48. Jadi ketika Eddie menolak, maka Eddie tak punya kesempatan untuk mendapatkan pil itu lagi. Limitless supply. We know you can't get any. Tapi Eddie dengan tenang mengantar Carl kembali ke mobil karena pil NCT yang beberapa bulan lalu diberikan kepada ahli kimia yang dibayarnya sudah berhasil disempurnakan, lalu Eddie coba. Dan hasilnya sangat luar biasa, di mana Eddie dengan mudah bisa memperhitungkan kecepatan sebuah truk yang akan menabrak sebuah taksi, dan hal itu sedikit membuat Carl terkejut. That van's gonna rear in that taxi. What van? I see everything, Carl. Eddie juga bisa memprediksi kapan Carl akan mati hanya dengan merasakan detak jantungnya. Dan hal itu pun berhasil membuat nyali Carl ciut dan tidak pernah bisa menang dari Eddie. Something's pumping at half mast in there. Walls of your heart are dilated. Aortic vest. Don't forget the vote. Lalu film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini cukup menghibur. Mimin kira di dunia nyata tuh nggak ada meren obat yang mirip kayak NCT48, tapi setelah diriset dan ditelaah dengan dalam ternyata ada juga. Belajar dari film Limitless, Mimin jadi belajar untuk jangan takut mengambil resiko sebesar apapun, tapi tetap bijaklah dalam melakukannya. Kalau jatuh bangun lagi, kalau ditolak kejar lagi, tapi kalau sampai dihianati ya cari yang baru lagi. Karena ingat, waktu tidak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Saya Sarasa dan segenap orang paling setia menunggu bansos datang mengucapkan terima kasih.